Assalamualaikum Kak, halo. Halo juga. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Saya adalah mahasiswi semester 6 UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, dengan program studi bimbingan konseling Islam. Nah, oke Kak, di sini saya ingin mewawancarai Kakak terkait pekerjaan atau profesi yang sedang Kakak lakukan, yang sedang dimiliki oleh Kakak. Oke. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah, sekaligus saya ingin menggali lebih dalam gitu terkait dunia kerja itu seperti apa. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Sabina Nur Amalia. Umur saya 23 tahun, sekarang saya kerja sebagai housewife. Kalau boleh tahu latar pendidikan Kakak itu dulu bagaimana? Latar belakang pendidikan saya itu sebagai jurusan bimbingan dan konseling gitu. Sama berarti ya Kak? Iya, betul. Sekarang ya adanya dulu gitu ya, menjadi housewife dulu gitu, sesuai kesukaan juga sih gitu, suka ngomong gitu. Jadi ini udah pas banget itu saya sebagai housewife kayak gitu. Bimbingan konseling di mana Kak? Universitas? Di IKIP Siliwangi di Cimahi. Oke, di Cimahi. Betul. Kalau boleh tahu, tadi kan saya sudah mengetahui pekerjaan Kakak sebagai housewife ya. Ini tuh housewife apa sih Kak? Kan banyak tuh sekarang live tuh di Instagram, di TikTok, di Shopee pun ada gitu. Kalau boleh tahu ini di bidang apa gitu Kak? Kalau di sini nge-housewife di ini alat tulis kantor ATK gitu. Jadi lebih berfokusnya ke situ gitu. Contohnya kayak buku, pulpen, pensil, kayak gitu. Alat sekolah berarti ya, alat sekolah juga. Kalau boleh tahu, Kakak di sini bekerja sebagai housewife itu udah dari kapan ya Kak? Dari Desember 2025. Desember 2000, berarti bisa kebilang baru ya, baru Ya, berapa banget. bulan? 7 kalau nggak 6 bulanan lah. Kalau untuk bekerja di sini, kalau sebelumnya apakah sudah ada background mengenai housewife juga gitu Kak? Udah ada pengalaman juga sebelumnya 2 tahun. Wow, lama juga. Ya, berarti dari sebelum lulus apa setelah lulus itu jadi housewife? Sebelum. Ya. Oke. Di housewife berarti udah berpengalaman sekali ya Kak. Kalau boleh tahu alasan Kakak memilih pekerjaan ini itu apa ya Kak? Yang pertama itu pasti BU ya. Ya betul. Betul. Apalagi zaman sekarang. Terus ya ternyata housewife tuh banyak banget manfaat gitu, terutama dari public speaking kan gitu. Jadi lebih lancar lagi gitu menjelaskan sesuatu barang. Terus ternyata housewife tuh sekarang menjadi sebuah tren juga ya zaman sekarang, dan itu tuh mudah gampang-gampang susah. Nah, itu maksudnya tuh susah buat dapat uangnya gitu. Oke. Apakah ada pelatihan khusus nggak sih Kak buat menjadi housewife ini? Kalau aku itu enggak sih, langsung aja ke lapangan gitu ya, langsung kerja, terus dikasih contoh ya udah langsung sejalannya gitu. Oke. Karena mungkin nggak asing bagi kita kalau housewife ya, karena sering melihat juga di beberapa aplikasi. Ya. Kalau boleh tahu Kak, apa saja tugas dan tanggung jawab seorang housewife nih? Untuk tanggung jawabnya tuh seperti biasa ya, harus menjelaskan suatu barang tuh secara detail gitu. Terus apa sih kelebihan sama kekurangannya gitu, seperti itu aja sih. Kalau untuk waktu bekerja itu berapa jam Kak? Itu bisa sampai 6 atau enggak 8 jam. Oke, untuk itu apakah dibagi shift atau kayak gimana gitu? Biasanya 2 jam nge-housewife, terus beberapa menit kemudiannya istirahat, terus lanjut lagi biar nggak kesel gitu. Dalam satu minggu itu berapa hari Kak nge-live-nya? Apakah setiap hari atau ada liburnya kapan? Seminggu tuh pasti libur seminggu sekali gitu. Jadi 6 hari gitu dalam seminggu tuh. Berarti kalau untuk hari mah fleksibel ya Kak, bisa liburnya berubah-berubah gitu betul. jam. Oke. Betul sekali. Kalau menurut Kakak, keterampilan apa sih yang harus dimiliki banget nih untuk menjadi housewife gitu? Terutama ini sih public speakingnya. Public speaking ya. Soalnya biar menarik juga kan, biar meyakinkan orang tuh buat langsung beli gitu. Jadi gimana caranya buat ngomong tuh persuasif gitu ya. Ya harus bawel ya, banyak-banyak ngajak ngobrol. Kalau untuk tantangan terbesarnya apa nih Kak? Tantangan terbesar? Kalau aku selama kerja di sini tuh harus tahu produk secara detail. Kan ATK itu kan banyak ya. Iya, produk.
contoh kayak pulpen itu tuh ada 2 jenis ternyata, itu tuh harus tahu kayak gimana gitu manfaatnya kayak Barangnya apa. juga banyak ya, Kak. Ada kodenya, itu tuh harus tahu Oh, gitu. kode produk gitu. Iya betul. Oke. Hal apa yang paling kakak sukai dalam pekerjaan ini? Kalau ada yang beli tuh suka apa ya, ngasih Gift. ya kadang gitu, ngasih gift. Terus makasih ya Kak atas reviewnya. Nah itu tuh lumayan menyenangkan juga sih, puas sama diri sendiri aja gitu. Oke. Kalau yang nggak disukainya apa tuh, Kak? Kalau lagi ngejelasin satu, terus ada orang pengen minta dijelasin Dijelasin. yang lain gitu, itu tuh kan agak susah ya, Iya, maksud tuh harus satu-satu dulu. satu-satu gitu. Pernah nggak sih Kak ngalamin kendala kayak penonton live tuh sepi atau bahkan nggak ada yang nonton? Nah, cara ngatasinnya kayak gimana kalau pernah? Kalau yang sepi itu tuh pasti apa ya, kalau kosong enggaknya itu tuh gimana tokonya juga ya, ada yang iklanin ada yang enggak Oh, gitu. iya. Nah kalau misalkan kosong itu tetap sih aku ngejelasin beberapa produk juga gitu, yang nggak terlalu ribet lah gitu. Yang penting nggak diem gitu. Oke, jadi jangan diem ya kalau misalkan penonton lagi sepi, terus aja ngobrol, jadi pas ada orang yang ngeliat waktu scroll, ini menarik nih lagi ngobrol, jadi betul. langsung masuk gitu. Kalau untuk sistem penghasilan atau gaji yang diterima itu kayak gimana Kak sistemnya? Kalau kita tuh per hari sih, Oh, per hari kayaknya. Oke. tapi dikasihnya tuh per bulan seperti biasa aja sih. Oh, sehari segini tapi tetap dikasihnya mah nanti di akhir bulan ya. gitu. Oke. Itu Apakah penghasilan menjadi host live ini menjanjikan gak sih Kak atau enggak? kalau untuk saat ini iya Menjanjikan. lumayan buat sehari-hari. Apalagi first grade ya berarti kalau Ya, bilangnya betul. first grade. Oke. Selanjutnya apa ada pengalaman yang paling berkesan gitu selama bekerja di sini Kak? Kalau di sini tuh tidak expect dari temennya ternyata pada baik-baik sih. Jadi temennya benar-benar teman baik tuh tidak semuanya di lingkungan kerja tuh ada gitu. Iya, pasti. Itu sih yang paling berkesan di sini tuh. Kalau menurut kakak nih, bagaimana peluang profesi host live untuk nanti di masa depan? Bisa aja sih, maksud tuh jadi peluang terbesar juga sih Iya. host live ini tuh, karena kan ya semua sekarang- sosmed tuh kan mengharuskan untuk live ya, Iya. biar penonton atau yang beli tuh biar lebih percaya lagi buat beli produk tersebut kayak gitu. Apalagi sekarang orang-orang belanjanya tuh pasti serba online ya. Betul. Offline tuh kalau mendadak aja, Ya, butuh barangnya urgent. mendadak baru beli offline. Oke nih Kak, sebagai pertanyaan penutup pada wawancara kali ini, aku ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Apa kesan dan pesan kakak selama berada di dunia kerja ini? Kalau pesan dari aku selama kerja gitu ya, apa sih, jangan terlalu memperdulikan orang lain gitu ya. Jangan ketika ada diomongin di belakang gitu ya, udah biarin aja gitu, kita mah fokus aja ke kerjaan kita gitu, sesuai dengan job desk yang dikasih sama atasan gitu. Terus apa lagi ya, kesan untuk di sini ya, khususnya kerja di sini, dari lingkungan pertemanannya benar-benar sangat apa ya namanya tuh, sangat beruntung banget gitu ya aku kerja di sini, benar-benar teman-temannya tuh saling mendukung satu sama lain gitu, ketika ada kesulitan kasih tahu gitu, ketika butuh apapun itu gitu ya, ada gitu untuk orang yang bantu kita gitu, seperti itu. Terima kasih banyak kakak sudah Oke. mau saya wawancara. Alhamdulillah banget hari ini saya dan pasti teman-teman nanti yang nonton tuh pasti mendapatkan ilmu baru, ilmu yang bermanfaat dan sebagai bekal untuk nanti ke depan kita memasuki dunia pekerjaan. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang nyaman di kakak. Terima kasih banyak ya kak. Ya. Bye-bye. Bye.